sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Nah, pada hari ini, sore hari ini, kalau di sini sore ya, buat teman-teman, apa kabarnya nih? Kita siaran lagi, puji Tuhan, kita dipercayakan untuk siaran lagi di gereja YouTube. Selamat hari Minggu ya buat teman-teman yang bisa kebaktian secara langsung. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, ikuti protokol. Dan hari ini kita online, kita bersama Windy. Ini salah satu bagaimana dia terima Tuhan Yesus. Langsung aja saya panggil. Shalom, Kak Windy. Halo, shalom. Selamat sore. Selamat sore. Di Malaysia sore ya? Sekarang setengah Malam 7, ya? dekat tengah 7 ya. Iya, 8.22. 6.22. Oh, 6.22. 6.22. Berarti beda ya. 1 jam ya dari Ya. Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, aku bawa dalam doa dulu ya Kak Windy, biar ini menjadi berkat bagi yang nonton dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari di saat ini Tuhan kami bisa bertemu secara virtual bersama Kak Wandi Tuhan. Beliau rindu untuk membagikan kesaksiannya Tuhan. Engkau kawali beliau Tuhan, buatlah dari awal sampai akhir ini. Engkau selimuti Tuhan Yesus, biar apa yang dikatakannya sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya rindu untuk memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Jauhkan dari sinyal-sinyal apapun itu Tuhan. Kami hanya rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan untuk sombong kami ataupun menunjukkan bahwa kami hebat, bukan Tuhan, tapi kami hanya rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami ingin tahu bagaimana Kak Windy ini dekat dan mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke Kak, buat ini waktu dan tempat aku persilakan buat Kak Windy. Silakan Kak, relax saja ya. Oke. Shalom, sahabat YouTube yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua. Perkenalkan diri saya, Windy. Saya berpurba. Saya orang Batak, orang Sumatera, orang Medan. Saya itu memang sudah ada kesaksian sih beberapa kali. Tapi ya lain-lain channel kan nggak sama gitu ya. Jadi setengah orang sudah mendengarkan, setengah belum mendengarkan juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, gitu ya. Dan saya permulakan kesaksian hidup saya, kemurahan Tuhan kepada saya dari kecil sampai saya tua macam ini. Dan kiranya rekan-rekan, kawan-kawan semua memaklumi saya, memahami saya tentang cara berbicara. Sebab saya itu sudah lama di Malaysia, jadi TKI, kerja di sini demi anak-anak lah. Awalnya sih enggak demi anak-anak, karena emosi aja gitu ya. Sekarang demi anak-anak. Bahasa saya itu, aku itu memang aku orang Batak, tapi bahasaku sudah banyak campur-campur. Di sini kan orang Melayu, Cina, bosnya Cina, kadang India. Jadi kita kan menyesuaikan diri
di tempat orang kan gitu. Tapi kalau bertemu dengan orang Batak, bahasa Bataknya ya sama, kuat gitu. Tapi bahasa Indonesianya sudah pusing-pusing. Ada logat Cina, ada logat India, Melayu. Jadi ya dimaklumi aja lah gitu ya. Apa adanya aja yang semoga boleh ngerti lah gitu. Karena kan di sini juga logat-logat Inggris. Kan Malaysia kayak gitu. Jadi kalau kita mana-mana tinggal kena menyesuaikan diri gitu ya kan. Oke, singkat ceritanya saya akan cerita permulaan aku dari kecil. Dari kecil aslinya itu aku lahir sebagai seorang Kristen. Mama, bapa itu Kristen. Mama pun Kristen, semua Kristen lah. Dan berumur sampai umur 9 tahun ya, tapi lahir Kristen. Yang rajin ibadah itu dulu itu ya mama saya aja. Ke gereja waktu itu. Tapi bapak saya itu nggak mau ke gereja. Karena walaupun mereka suami istri, perbedaan mereka itu ada gitu ya. Bapak itu nggak mau ke gereja karena bapakku dulu menganut agama apa itu. Orang Batak bilang itu formalim ya, nggak pergi ke gereja. Dia buat sesajen aja di kamar. 1 bulan sekali itu, bapak itu mesti potong ayam jago yang bagus, yang cantik. Ayam jantan. Ya, dipotong, bagus-bagus dimasak, pakai darah. Ingatlah saya dulu waktu, walaupun saya masih kecil ya, ingat juga sih. Dan setiap bulan itu disediain itu buat kami makan. Walaupun mama aku gereja, tapi kan kayaknya sepertinya tuh mama aku dulu ikut ke gereja itu karena ikut rutinitas warga aja gitu. Biar jangan dibilang sesak. Ya kan? Oke. Mama itu pergi ke gereja karena itu aja. Tapi lagi dia dulu kan gereja HKBP ya. Ya semua umum kan boleh ikut gitu ya. Tapi bapak aku tuh sekali sebulan buat persembahan. Aku ingat kali ya waktu kecil. Nanti di dalam kamar tuh spesial dibikin ulos Batak. Dibikin makanan itulah yang sedap-sedapnya. Semua yang bagus semua masukkan di dalam. Sisanya di belakang itu bapakku kan pandai masak. Namanya orang Toba ya, orang dulu ya. Pandai masak di Arsita diapain itu nggak tahu lah. Binadar katanya yang ikut dimasak sama darahnya itu. And then, lepas dimasukkan ke dalam kamar, dalam 5 menit aja. Dibikin minumnya, dibikinnya makannya. Nah, lepas itu didoakan sama bapak di dalam, sama mama. Kami nggak dibawa ke dalam untuk berdoa itu. Nah, kami tunggu di luar aja. 5 menit, kemudian dikeluarin. Dan kami makan satu keluarga, satu family. Tapi bedanya gini loh. Baru 5 menit aja di dalam. Keluarkan ke bawah, keluar, sudah dingin, sejuk. Sedangkan yang sisanya yang bumbu yang nggak dimasukin, rasanya banyak sedap. Enak gitu. Bagus lah. Tapi kenapa yang dari dalam ini udah dikeluarin nggak enak gitu. Padahal 5 menit aja. Itu buktinya nenek moyang dia itu benar-benar makan. Setan itu gitu. Kalau saya percaya itu sekarang tuh setan. Kalau dulu bilang itu kan opung jadi nabolon katanya. Kalau orang Batak ya. Nah, oke. Setelah itu kami makan lah. Bulan ke bulan, tahun ke tahun macam itu selalu terjadilah dibikin bapak mama. Tiba masanya, karena gini ya dari kecil itu memang bapakku 2 kali berumah tangga. Saya jujur aja, memang ini aib sih buat saya, buat keluarga, tapi nggak apa-apa. Ini aib untuk diriku aja. Jadi kadang-kadang ada berkat untuk orang lain, pencerahan untuk orang lain, gitu ya. Nggak masalah bagiku. Bukan ini menghina keluarga aku sendiri, enggak. Dulu sih aku malu. Sampai aku minta izin sama mama, aku mau minta izin, aku mau kesaksian di YouTube, aku mau gini-gini. Mama aku bilang, jangan kau malukan keluarga kita ya.
tutup. Kalaupun kau buruk atau gimana, simpan dalam hati. Biar Tuhan yang tahu dan kau yang tahu. Tapi setelah aku rajin dengar-dengar kesaksian, yang lebih parah dari aku pun ada gitu. Yang lebih susah dari aku pun ada. Jadi aku berani. Itulah memberanikan diri. Mau seburuk apapun aku, kehidupanku, buruk di aku, ada orang yang terberkati oleh itu. Itu aja yang aku pikir. Jadi gak masalah lagi bagi gitu. Dan singkat ceritanya, berumur 9 tahun. Aku waktu itu, aku sakit. Bapakku sakit. Udah mulai sakit. Bapak dulu itu masih muda lah. Masih muda. 43 tahun. 43 tahun kan seorang bapak itu kan masih muda ya. Tapi bapakku tuh 2 kali kawin. Yang istri pertama itu meninggal. 3 kakakku, 3 abangku. 3 kakakku lah saudaraku. Dan 3 tahun dia sudah menduda, kawinlah dengan mama. Nikah dengan mamaku gitu. Dan jumpalah cinta mereka. Karena dulu itu kawin tuh jodohin tuh sama istri pertamanya katanya. Oke. Karena cintanya mungkin sama mama ini, betul-betul mereka itu yang namanya suami istri sangat romantis. Kecil-kecil pun aku udah ingat yang namanya, wah mama sama bapak ini gak pernah gaduh gitu. Jalan-jalan kemana sama, makan sama, kemana sama, sampai kami ditinggalin tuh di hutan-hutan. Rumah kami kan di hutan-hutan ya, namanya di kampung-kampung ya, zaman dulu itu. Romantis sekali. Tapi sekarang saya baru paham ya, namanya itu meromantik lah sebagai suami istri. Ya kan? Dan tiba masanya kami tinggalkan di Binjai. Aku di Binjai itu dulu, orang Karo. Dan bapakku itu dulu kerja itu sebagai apa namanya ya, yang jual ngambil sayur, borong-borong sayur, jual ke pasar gitu, pemborong sayur lah, ubi apa semua ada. Karena kita kan tinggal di kampung-kampung ya, ada pohon karet di situ, getah, semua ada di situ. Jadi bapak kami juga buat gula merah. Jadi dia sendiri jual. Penggalas, apa namanya nggak tahu lah, nggak ngerti aku apa namanya, udah lupa. Dan itulah keseharian bapak. Namanya kita bergabung dengan orang Karo. Orang Karo kan bukan kita memburukkan sih ya, namanya berbisnis orang-orang kampung kan biasa lah itu ya. Naik sedikit dijatuhkan, kalau lagi jatuh tak ada yang tolong kan gitu. Gitu ya. Terpulang orangnya sih, bukan karena sukunya ya. Dan sakitlah bapak ini karena kata orang lah diguna-gunain kah apa nggak tahu ya. Sakit mendadak gitu, sakit. Nggak tahu sakit apa, sudah lupa karena aku masih kecil waktu itu 9 tahun. Tiba-tiba bapak ini sakit 3 hari aja. Banyak parah sakitnya, teruk lah. Lepas tiba-tiba biasanya aku dimanjain itu sama bapak. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Aku kan anak kesayangannya tuh. Sebanyak-banyaknya anak mesti ada yang satu lebih gitu ya. Mungkin aku dirasanya lebih karena mama itu sama bapak kawin. Aku 7-8 bulan kawin mereka baru aku ada. Lagi anak perempuan. Lagi aku aja pas dia macam pertama kali untuk dia macam istri kesayangannya gitu kan. Aku sangat dimanja sama bapak. Jadi dia meninggal pun aku nggak ngerti dia tuh meninggal tuh atau apa. Aku masih main-main di luar. Main guli kah main apa itu. Dan dia meninggal. Mama itu seperti bodoh lah jadinya. Orang biasanya juga romantis, mereka ke sana kemari cekikian di dua-dua orang gitu ya. Tiba-tiba bapak meninggal, mama itu serupa bodoh lah. Gak ada, walaupun mereka berladang, mama ini gak dipaksain untuk kerja gitu. Yang kerja itu bapak semua gitu. Jadi setelah bapak mati, mama itu serupa kehilangan kendali gitu ya, nggak tahu apa-apa lagi. Kami 3 lagi kecil-kecil, adikku paling kecil masih umur 3 tahun, aku masih 9 tahun, adik nomor 2 baru 6 tahun, 7 tahun, beda 2 tahun. Jadi kami kecil-kecil, bapak sudah meninggal. Dan sepeninggalannya bapak pun, bapak dikuburnya susah, karena bapak nggak mau dulu bergereja satu kali pun. Jadi karena mama itu mau bergereja, bapakku boleh dikubur lah.
di Binjai sana. Padahal kami kuburan nenek moyang kami itu ada di Sidikalang. Nah, tapi karena bapakku nggak bisa dipulangin ke Sidikalang, terpaksa di Binjai lah kan gitu. Sampai sekarang masih di sana sih terbengkalai. Jadi nggak apa-apa lah, Tuhan yang akan apainnya kan, yang ngurus itu semua. Dan singkat ceritanya 3 tahun lah berlalu, bapak kami meninggal. Mama masih macam melanjutkan pekerjaan bapak dulu, pelan-pelan lagi tuh. Tapi mama ini sudah mulai kasar lah kepada kami. Ya, namanya suaminya udah nggak ada, kami kecil-kecil, dia yang kerja kan gitu. Suatu ketika, memang waktu bapak masih hidup pun, ada yang kawan-kawan bapak ini, teman bapak ini join untuk berbisnis itu ya. Saya menyebut orangnya sukunya lah, nggak apa-apa lah ya, namanya suku di Indonesia kita kan banyak ya, suku apapun ada. Orang Jawa. Selepas bapakku meninggal, orang Jawa ini kan Muslim tuh. Selepas bapakku meninggal, dia semakin dekat tuh dengan mama saya. Mama saya udah nggak mau kawin itu sebenarnya, nggak mau. Inilah salah satu keburukan yang saya bongkar, aib kah atau gimana nggak tahu ya. Tapi aku ingat ini orang ini mengambil mamaku ini bukan karena sah ya, bukan karena cinta, bukan karena apa ya. Didukuninya kayaknya mamaku nih, diilmuin gitu ya. Banyak lama dia ganggu mama nggak mau, las-las, kenapa mama mau? Oke. Kawinlah mama ini dengan orang Jawa ini. Tapi dengan syarat mama dimasukin Muslim. Ini yang terutama sebenarnya kami jadi Muslim ya. Bukan kami asli Muslim karena lahirku jadi dari Kristen juga ya. Walaupun nggak jelas juga agamanya, Kristen aja, Kristen KTP dibilang kalau sekarang. Nah, dan secara tidak sadar kayaknya mama ini mengiyakan orang ini mengawini mama. Padahal istrinya orang Jawa ini ada loh. Sudah tua loh. Anak pun sudah banyak, dia besar-besar. Tapi mungkin dalam niat hatinya itu untuk memualafkan mama aja. Kan dia berapa jiwa dia akan bawa. Anak 3, mama saya 1, 4. Kan di hukum Islam itu kalau mengislamkan satu orang pahalanya itu udah berapa? Dia akan kerahan itu ya. Dia sudah kera loh 4 orang. Nah, dia mualafkan mama. Ya namanya kami masih kecil ya ikut aja. Oke. Ikut aja lah. Dimualafkan, pindahlah dari Binjai, dibawa ke Aceh. Karena kan di Binjai itu ada istrinya gitu ya. Ada istrinya. Dan dia bawa lari mama saya tuh ke Aceh. Tinggallah di Aceh, di Subulu Salam. Wah, di sana kan Muslim semua. Lagi mualaf kan banyak yang terima. Mama itu baru masuk Muslim. Dan keluarga mama ini sebenarnya Muslim juga sebagian. Bapak udahnya, pakcik-pakciknya itu semua Muslim. Muhammadiyah itu. Mendukung juga dengan mereka. Tapi keluarga mama sampai sekarang siapapun itu tidak tahu bahwa ibu saya itu menikah dan Muslim karena menikah. Dan dengan diam-diam, mama Adi sudah menikah, pergi ke Aceh. Dan 1 minggu di sana mungkin ya. Tapi mama pindah ke sana, dia nggak langsung bawa saya. Dia titipkan aku ke rumah pamanku, tulangku. Di Sidikalang. Oke. Mungkin seminggu mama ini di Aceh. Tinggallah si Jawa ini di sana. Maaf. Ini bapak pengganti ini di sana. Disuruhnya lah kami pulang ke Medan. Pergi ke rumah nenek kami. Bapak udahnya mama. Di Medan lah kami diislamkan. Dibawalah kami 3, tapi orang Medan ini nggak tahu bahwa mamaku ini mau masuk Muslim. Dibilang mama, kami mau masuk Muslim. Wah, keluarganya mama itu semangat 45 lah, ya kan? Mau masuk 4 jiwa sekali. Wah, dia kata iya, semangat orang itu. Oke, kami Islamkan. Diislamkan kami di situ. Makanya kalau dibilang disogok. Kami itu makan Indomie katanya ya. Pernah dengar kesaksian aku cerita-cerita dikasih Indomie. Memang benar.
Kami masuk muslim itu dikasih baju, dikasih sajadah, dikasih uang, dikasih indomie berdus-dus. Gak bohong saya. Benar ini. Karena kami mau masuk muslim kan. Lagi saya anak-anak. Sebenarnya sih aku nggak suka. Karena waktu kecil juga waktu pun aku Kristen. Waktu hidup bapak, kami pun nggak pernah sekolah minggu. Nggak pernah. Yang pergi gereja tuh mama aja. Kami nggak. Karena kami di rumah kami di hutan-hutan. Jadi yang namanya Kristen kami nggak tahu. Aku nggak tahu. Adik-adikku nggak ngerti gitu. Kristen itu apa ya? Kristen ya Kristen. Nah, pendalaman Kristen itu apa nggak ngerti. Oke, begitu diajak menjadi Muslim, aduh Tuhan Yesus. Aduh, sorry. Ya, Mama saya telepon, sorry ya. Mama saya telepon dari Medan tadi. Lagi telepon babi. Aduh, Yesus. Sorry. Mak saya nggak tahu. Maaf. ya, oke, siap. Mamaku itu mungkin dia terjantungnya sudah deg-deg. Saya baru ceritakan tentang mama ya. Lepas sampai mana teh ya? Lupa. Aduh, dia telepon balik. Aduh. Ya. Ya, coba diangkat aja dulu, nggak apa-apa, Kak. Udah. Dia nggak Udah. tahu. Namanya orang tua. Dia ingat aku macam mana. Oke, udah sampai di Medan. Kami udah jadi Muslim. Sudah umur 11 tahun mungkin ya. 11 tahun aku waktu itu. 11 tahun. Sudah mulai besar lah sedikit. Makanya aku baru Muslim itu yang namanya maafnya ya disunat loh aku. Udah besar baru disunat aku. Nah, lepas baliklah kami ke Aceh lagi. Balik ke Aceh. Di sanalah mulai hidup kami dengan mama. Sebenarnya aku nggak mau ikut ke sana, tapi karena kata mama aku harus lanjut sekolah. Karena waktu itu aku masih SD ya, aku harus sekolah di sana. Aku sebenarnya tinggal sama tulangku gitu, tapi dibilang mama, walaupun kau tinggal sama tulangmu di Srikalang, jangan bagi tahu mama udah kawin ya. Aduh, ya diam-diam aja gitu. Ya udah, dibawalah ke Aceh kami, aku sambung sekolah sana, SD sampai SMP. Oke, berapa bulan kami aku mengalami yang namanya bapak tiri ya. Aku pikir dia baik gitu. Namanya kan dulu aku banyak sayang punya bapak. Karena kehilangan bapak itu sakit gitu. Jadi kok tiba-tiba ada bapak gitu yang sayang sama kita kan, kita macam tersentuh. Karena sifatku orang-orangnya ingin disayang, ingin diperhatikan orangnya. Sifatku lah gitu. Jadi kalau begitu datang orang yang sayang kita, serupa bapak kita sendiri, ya terharu gitulah. Oke. Udah aku anggap dia bapakku sendiri. Lagi kan aku masih anak-anak ya, nggak ngerti. Oke. Berlanjutnya beberapa bulan, aku dulu waktu kecil banyak orang menggangguin aku. Dulu aku itu kecil-kecil aneh macam bukan menyombongkan diri, orang Batak dulu zaman-zaman dulu orangnya lain-lain. Jarang yang jumpa putih. Sekarang aja orang Batak, perempuan Batak, boru Batak, cantik-cantik, betul jujur. Banyak sekarang cantik-cantik, boru Batak. Aku pun heran. Kalau dulu enggak. Aneh-aneh gitu. Mukanya petak-petak, hitam-hitam. Bukan kita menghina, bukan. Memang kenyataan udah nampak gitu ya. Tapi kalau aku dulu aneh gitu. Lain aku daripada anak lain. Putih, rambut merah. Kalau orang Malaysia bilang comel-comel. Apa comel, gak tahu. Itu kayak gitulah. Jadi banyak kali dari kecil pun aku udah digangguin orang aja terus. Ada yang bilang, Dek, nanti besar kau sama aku ya, Dek. Besar kau sama aku ya, Dek. Gitu. Lain lah memang. Mataku sipit lagi putih, muka merah-merah dulu. Cantik lah sedikit. Sekarang enggak lah. Sudah tua. Sudah nenek-nenek aku. Lepas, mungkin ya bapak tiriku ini, nengok aku itu seperti apa gitu. Entah niat dia memasukkan kami Islam, entah niat dia mengerusak siapa-siapa, nggak tahu lah ya. Masih jalan, sudah 8 bulan kah, 9 bulan macam itu. Oke. Waktu itu
aku demam tinggi, sakit. Karena aku orangnya gini loh. Aku ceritain lagi, tambah cerita lagi sedikit ya. Aku dari kecil sampai sekarang penglihatanku boleh asing-asing. Tapi sekarang sudah lain. Begitu mengenal Yesus, itu semua sudah nggak ada. Nggak pernah datang lagi. Macam, apa dibilangnya? Indra keenamnya buka. Tapi dulu aku nggak ngerti. Karena aku masih anak-anak. Apa nggak terbuka indra keenamnya? Bapakku itu kan dulu menyembah berhala. Kan berhala sih, nggak ada kenal Yesus. Berarti kan berhala lah yang disembah. Ya kan mencari keturunan. Ya apa yang ditanamkan tumbuh gitu. Nah, jadi aku sering dulu melihat itu yang namanya kuntilanak lah, apalah sering ketengok, cuman aku nggak takut karena menurutku itu main-main aja, kirain entah apa gitu. Sampai kadang ingat dulu aku waktu digendong mama di belakang, mak, apa itu mak terbang di atas mak putih-putih. Sering bilang kayak gitu, mama yang ketakutan. Diam, bawanya cepat lari aku gitu. Jadi aku penglihatan ganda aku itu ada dari kecil gitu ya. Dan si bapak sambungku ini pun dia orangnya juga macam dukun-dukun gitu sifat dia kayaknya. Tengok dia lah, namanya orang Jawa Banjar ya, dia Jawa Banjar tuh. Sorry, bukan karena sukunya, siapa orang pun ada. Nah, bukan karena sukunya ya, siapa bangsa pun itu ada semua. Zaman-zaman dulu orang-orang tua dulu kan ada, bapakku sendiri ada. Tapi bapak bukan buat untuk jahat, bukan. Bapakku nggak menerima itu. Cuman dia aja menghargai katanya, menghargai nenek moyang, mau kasih makan gitu. Gitu dia, bukan bapak buat jahat sama orang, enggak. Bapak paling baik orangnya. Dan singkat cerita, waktu malam itu mamaku pergi ke tempat keluarga. Tak tahu di daerah situ juga. Kan keluarga mama ada di situ. Kan keluarga mama ini kan banyak yang muslim ya. Jika kalau mama datang ke sana, mereka itu semangat gitu. Jadi mama pergi ke sana. Dibawanya adikku yang paling kecil, perempuan. Masih kecil waktu itu. Dan aku tinggal di rumah dengan adikku yang laki-laki, itokku. Dan ini, bapak tiriku ini. Demam tinggi lah, aku tinggi kali. Karena habis aku melihat tahap maghrib-maghrib. Kan rumah kami itu di hutan-hutan juga di Aceh sana. Kebun sawit 9 hektar. Itulah yang dijaga orang itu, diurus orang itu. Ada sungai-sungai. Aku pergi ke sungai pas maghrib-maghrib itu. Terlihat aku kakek-kakek yang putih-putih bajunya, janggutnya panjang. Melepas pulang dari sana, aku demam. Nah, bukan aku takut, tapi mungkin batinku nggak nerima gitu. Mungkin itunya hantunya itu ustadz gitu atau kiai, jadi nggak nyambung kan gitu. Demam tinggi aku pulang ke rumah, demam tinggi kayak kalau dibilang step gitu, udah mau belik-belik mataku. Dan datanglah bapak tiriku ini, badanku panas sekali. Tiba-tiba dihampirinya aku, dihampirinya. Aku hari itu sudah berumur 10 tahun. 10 tahun ke 11 tahun. Nah, macam itu. Tahun 95 aku rasa, ke 94. Gak tahu lah. Gak ingat. Masih kecil waktu itu. Lepas, diurutnya lah aku. Di apa? Diurut ya. Dikasih minyak, dikasih obat gitu ya. Orang badanku itu kan sudah panas tinggi, dikompresnya, diapainya. Mungkin karena ditengoknya aku masih anak-anak, ya, itu mereka tuh bersama dengan mama masih 10 bulan atau 11 bulan kayak gitu lah, nggak sampai setahun. Masih anak-anak, mungkin digoda setan lah dia. Lagi dulu kan aku itu kan sudah bilang dulu putih sangat, kayak enggak anak-anak kampung biasa, putih. Mungkin tergiur dia dengan aku. Lagi kan masih anak-anak ya. Yang di peristrikannya mamaku udah tua kan gitu. Tak tua sekalipun. Karena mama janda itu seumuran aku sekarang itu. Sekarang aku kan udah 38. Mamaku janda pun umur-umur 35, 34, masih muda. Zaman dulu, zaman sekarang kalau janda 35 tahun, 30 tahun kan masih muda kan. Janda mama, janda mati kan gitu. Dan sudah itu tak tahu kenapa dia boleh merusaki aku gitu. Masih anak-anak waktu itu.
Maaflah, karena kalau aku teringat, hatiku sedih. Tapi memang aku sudah mengampuni. Setelah aku mengenal Yesus, aku mengampuni siapapun itu. Karena, gimana ya, maaf ya itu karena sedih. Karena sebenarnya nggak mau mengingat sih. Nggak mau kesaksian sih. Kadang-kadang kalau ingat aku boleh dendam lagi gitu. Dendam tapi setelah aku mengingat Yesus, aku mengampuni. Aku memaafkan. Oke, dia merusak aku yaitu dirusakinya aku dengan ancaman. Namanya kita masih anak kecil. Adikku perempuan lagi. Bilang kan, jangan kau bilang mamamu ya. Kalau kau bilang mamamu, bunuh nanti adikmu. Kurusaki nanti adik. Aku ingat adikku lagi satu perempuan ya. Kalau dia rusaki aku, nanti rusaki adikku gimana aku? Aku nggak berani. Aku bunuh mamamu nanti katanya gitu. Oke, aku diam. Namanya aku masih anak-anak ya, dibekapnya mulutku, dirusakinya, tapi nggak bisa lah. Itu anak-anak ya. 1 minggu aku dihajarnya terus, itu kurang ajar itu. 1 minggu sudah lepas, terus ditinggalkannya kami. Tinggalkannya, mama pun mungkin dia takut juga sih. Udah dirusaknya aku, udah dimasukkannya kami Muslim, tinggalkannya kami. Mungkin dia takut lah. Mana tahu dia aku akan mengadu kan gitu ya. Kalau zaman sekarang diaduin ke polisi itu, udah masuk penjara dia tuh. Tapi zaman dulu kita nggak ngerti yang namanya mengadu itu ya, nggak ada ngadu sih. Sama mama aja nggak aku ceritain. Sampai besar loh aku baru tertutup mulutku untuk ini semua. Sudah besar, udah punya anak 4, aku baru cerita aku sama mama loh. Saking takutnya dalam hatiku mendendam, nyimpan dalam hati dari dulu itu. Trauma gitu. Dia seorang bapak, pengganti bapak yang baik, tiba-tiba membuat kayak gitu, jadi traumanya tinggi. Las-las, aku jadi ketakutan setiap hari. Seminggu dirusakinya, dia pergi, dia balik ke Medan, kami tinggal di Aceh. Oke. Mama tetap berjuang di sana. Mama pun serupa stres lah. Namanya belum sampai setahun. Ya, kerja sama-sama mereka, papa. Sampai SMP aku di situ, kelas 2. Kelas 3 mungkin. Bertahan mama. Bertahan serupa biasa, tapi aku tahulah sakit hati mama ini mendalam. Gitu ya. Satu suaminya meninggal, dan ini ditinggalkan gitu aja. Karena mesti ditinggalkannya juga. Karena istrinya orang ini ada. Anak-anaknya ada banyak. Dia memang, aku percaya ya. Dia mengawini mama aku itu karena mau memasukkan agama aja itu. Bukan karena niat dia mau mengawini mama. Enggak. Buktinya udah dirusaknya saya. Udah ditinggalnya kami. Dia pergi balik ke istrinya kok. Oke. Selepas itu, tambah tahun ada selepas dia pergi tinggalkan kami di sana. Kami masih bertahan di situ sampai aku kelas 2 SMP. Mama ini pun hari-hari makin garang sama kami gitu. Sama aku lagi terutama kan. Anak orang, kalau orang Batak itu anak paling besar kan tanggung jawabnya besar ya di rumah. Saya semua. Silap sedikit dipukul, dia papain, sampai ditelanjangin aku kayak mana-mana. Makanya aku dulu dari kecil sering mau bunuh diri gitu. Karena mama ini kenapa nggak sayang sama aku. Lagi aku nggak cerita gitu. Bahwa aku udah dirusak oleh suaminya. Karena kayaknya mama ini pelampiasan emosinya itu sama kami gitu. Sama aku terutama. Karena adikku masih kecil ya. Makanya aku lama dulu dendam sama mama. Sampai aku kawin, sampai aku punya anak banyak. Masih dendam aku sama mama. Selama aku belum memaafkan, selama aku belum mengenal Yesus, mama aku sendiri ku dendami. Karena apa? Dari kecil mama ini garang sama kami gitu. Tapi mama ini marah pun aku ingat, dia kan sudah Muslim tuh. Tapi dia kecewa. Udah Muslim, dia kecewa lah karena ditinggalin kan sama orang ini. Tapi udah jadi Muslimin, tapi mau balik. Nggak boleh lagi gitu kan. Keluarganya juga sudah support dia semua kan gitu ya. Yang saya
waktu aku muslim itu ya aku alim, adikku sekolah pesantren semua, aku juga sekolah pun sekolah adik agama. Tapi aku nggak teringat gimana ya, yang namanya masih kecil aku udah dimuslimin, aku alim lah gitu, berjilbab, yang kayak biasa, sembayang, nggak pernah tinggal, karena diajarankan di situ gimana ya, kalau nggak sembayang masuk neraka gitu ya, namanya anak kecil kita masih belajar baru-baru, dulu Kristen juga nggak pernah belajar Alkitab, selepas itu masuk Muslim belajar ya mesti kan kuat gitu ya. Itulah ya, walaupun aku sudah disakiti dengan, bukan karena agama kah, karena apa nggak tahu ya, udah disakitin, tapi dendamnya ini lama simpan di dalam. Walaupun aku sembahyang, baca Al-Quran, dulu aku pandai baca Al-Quran, saking takutnya masuk neraka gitu, karena katanya masuk neraka kalau nggak sembahyang, kalau nggak sholat. Sampai adekku tuh sampai sekarang bahasa Arab tahu. Aku enggak sih, karena waktu kecil pun udah kerja aku ya. Kerja sambil bantu mama ya. Oke, sampai umur berapa aku di situ, sampai kelas 2 SMP. Mungkin mama ini jenuh juga. Dia jenuh bekerja di situ sendiri ya, jaga sawit ya. Pulanglah kami ke Medan, balik lagi ke rumahnya Pak Cik Mama itu yang muslim itu. Dan mama itu melamar kerja ke Malaysia. Itulah awalnya mama pun juga pernah ke Malaysia. Tahun 97, 98. Pergilah mama ke Malaysia. Oke. Aku itu namanya masih kecil. Kecil sekolah sambil kerja. Mama udah nggak ada. Dalam hati nggak netap. Mau mati takut, hidup segan mati tak mau, kayak gitulah. Macam hidupku nggak ada tujuan kayaknya. Sekolah pun aku nggak mau aku sekolah, karena di sekolah pun sampai SMP terus digangguin orang saja. Aku udah trauma sama laki-laki lagi, takut sama laki-laki, udah ngeri gitu. Jadi kalau demam aja pun aku, walaupun nggak ada orang, aku udah ketakutan sendiri. Nanti siapa lagi mau dekat-dekat sama aku gitu. Padahal enggak gitu. Padahal sendirinya aku udah enggak ada lagi siapa-siapa. Tapi ini masih kututup rahasia ini sampai aku besar gitu. Kenapa aku enggak teringat mau bagi tahu mama ya. Jadi dendam gitu makin tinggi sama mama. Pasal udah dimasukin muslim, dirusakin lagi aku jadi korbannya gitu. Ya. Tapi aku tetap makin beriman waktu itu, makin sembahyang, makin ya Allah ngaji. Kenapa nasibku kayak gini? Kenapa nasibku kayak gini? Itu aja aku terus ku ratapi hidup itu seperti apa. Mengadu saja sama Allah aku. Tapi Allahnya nggak jawab. Makin panggil Allah, makin terpuruk pula aku. Betul makin terpuruk. Oke, udah dirusak. Udah, pokoknya susah kali lah. Banyak kali pengen mau mati, aku kan kadang mau lompat aku ke sungai itu biar mati, tapi macam ada lagi yang menahan aku gitu. Mungkin arwah bapakku dulu masih ikut-ikut gitu ya, karena aku selalu datang ke mimpiku, karena aku asal mau nangis, bapak kau tinggalkan aku jadi kayak gini, bapak selalu mengadu-ngadu gitu, matinya orangnya, tapi aku selalu nangis, apalagi kalau dipukuli mama aku ya. Kalau mama pukul-pukul aku, mesti aku mengadu bapak gitu. Jadi kalau kita sebut dia kan, dia selalu datang ke mimpi kita kan gitu. Itu namanya iblis ya. Jadi singkat ceritanya, mama udah pergi ke Malaysia, aku udah kehilangan arah, udah pergi ke Medan. Umurku waktu itu sudah dekat 18 tahun. Mama udah ke Malaysia. Aku nggak ada lagi yang bimbing di sana. Adik udah masuk pesantren dua-dua. Aku kerja sama orang. Umur 18 tahun aku jaga anak bayi umur 2 bulan. Mama nggak ada, keluarga nggak ada. Semua keluarga mama ini yang dulu memuslimkan kami pun macam cuek. Udah nggak peduli lagi gitu. Mama aku udah pergi. Numpang kami di rumahnya itu serupa macam duduk dalam neraka kan gitu. Waktu baru-baru masuk Islam kami, kayak emas kami dibikinnya.
Ini gitu macam-macam. Sudah lama nggak guna. Jadi bener tuh kalau masuk Muslim disogok. Jangan marah kalian siapa yang orang-orang Muslim itu. Mama pun sekarang masih Muslim, taat pula lagi dia. Ya kalau teringat mukanya, kalau video call mama macam itu berjilbab, saya pusing sedikit. Cuman udahlah, Tuhan, engkau yang akan mengubah mama aku kan gitu. Oke, udah mama pergi ke Malaysia, aku udah kehilangan arah. Aku belum kenal siapa-siapa lagi. Saudara pun gak ada yang mau tahu. Saudara bapak, saudara siapa pun gak ada. Keluarga mama ini yang Muslim ini macam selalu menekan kami gitu. Oh, hati banyak sakit, ngeri kali. Gak tahu mau kemana, mau kayak mana gak tahu. Lepas terakhirnya aku kerja restoran di Medan, di dekat kampus UMSU sana, UMSU. Oke. Kerja restoran aku di situ adalah satu orang laki-laki, marga Minang. Dia suka sama aku. Sebelumnya aku udah dekat-dekat pacaran juga dengan orang yang Kristen gitu. Orang Kristen tuh mau sama aku nggak mau. Bilang enggak, aku nggak mau Kristen. Aku kan udah fanatik tuh ya. Yang namanya orang Batak, walaupun aku orang Batak, waktu itu aku sudah Muslim, jadi mu'alaf. Ya ampun, bencinya aku sama orang Batak. Kayaknya Batak itu bilang kau orang Batak, kau nggak bisa sama aku kawin. Mukamu aja kayak babi, bilang. Margi Sinaga waktu itu. Nggak mau aku. Enggak deh. Muslim pun aku deh, asal kau mau sama aku deh. Bilang nggak mau. Mesti nanti kau Kristen kan balik aku bilang. Itulah saking fanatiknya ya. Nah, oke. Jadi tiap hari datang ke restoran tempatku kerja ini, laki-laki Batak ini. Nggak mau, aku nggak mau. Padahal maafan orang yang bekerja sendiri. Nggak apa. Padahal yang orang Padang ini, orang Minang ini, jadi pembantu juga kayak aku gitu. Kerja sama abangnya. Abang dia buka restoran nasi Padang itu. Di kampus UMSU sana. Di jalan mana, tidak tahu. Udah lupa. Nah, tapi karena dia Muslim, dia kuyain gitu. Walaupun dia pekerja juga, sama-sama aku juga pekerja, kuyain. Oke, kenal sama dia 3 bulan. Sebenarnya takut sih sama orang, diajaklah aku kawin. Bilang nggak boleh. Aku masih kecil, masih 18 tahun waktu itu. Dia sudah umur 25. Lebih sedikit dia dari aku. Nah, janji manis lah. Oke. Lepas kan, dari kecil kan aku udah trauma banyak gitu ya. Tapi karena keadaanku yang susah, mendesak, jadi terpaksa gitu. Kemana lagi aku mengadu? Masih kecil-kecil aku udah capek kerja kan gitu ya, cari uang. Nah, diajak kawin lah, aku nikah, aku mau. Tapi sebelum kawin, aku bagi tahu, aku udah gini dulu waktu kecil. Ya udah, dia terima apa adanya. Dia terimanya apa adanya. Kami menikah, tapi mama di Malaysia. Aku bilang sama mama, aku mau menikah. Oke, kata mama, enggak apa-apa, walaupun kau masih kecil, biar ada yang jaga kau. Mama enggak ada, katanya gitu. Oke, dikirim mama lah biayanya dari Malaysia, walaupun kan kita kan kalau kan harus ikut suami kan, orang Padang kan perempuan yang beli gitu, perempuan yang ngasih uang sama dia kan. Nah, oke. Lepas dikasih mama biaya dari Malaysia zaman dulu tahun 2000 lah aku menikah itu. Tahun 2000 2 juta itu udah banyak ya. Nah, dikirim mama dari sana, aku menikah. Walaupun nggak mama ada. Wali hakim apapun nggak ada. Kan Islam kan, Muslim kan senang-senang aja kawin. Wali hakim pun boleh kawin, tak ada siapa-siapa pun nggak apa-apa. Nah, menikahlah kami dengan sah di kantor KUA Jalan Patumpak sana. Kawasan Binjai lah itu. Nah, kami menikah. Oke. Hari pertama itu dia oke. Nampak dia sudah ke-3 bulannya. Rupanya memang lakiku ini maaf cakapnya ya inilah suatu awal dari kehancuran hidupku itu dah. Aku pikir dia bagus gitu. Enggak. Dia ada penyakit lagi. Maaf cakapnya dia hypersex lagi. Dibantingnya lah ke aku tiap hari. Aduh Tuhan, masuk ke dalam neraka lagi aku. Hari-hari aku berdoa, sembahyang pun. Buatnya kayak itu. Dicemburuin lagi aku. Aduh pokoknya penyakitnya itu tinggi lah. Gitu. Siksanya kali aku.
Anak sudah ada dalam perut, tapi disiksa lahir batin aku ya. Tapi bertahan aku. Nggak ngadu sama siapa-siapapun. Ya, dari awalnya juga dihancurin muslim, orang muslim. Kawin lagi, dihancurin lagi. Aku berdoa aja terus sampai lahirlah anak ini, anak pertamaku ini. Dengan hati yang tergores, terluka, sakit hati. Aduh, pokoknya nggak tahu lah penderitaan sampai kemana. Sudah jatuh ketimpa tangga. Ingat kawin itu untuk lebih baik, rupanya lebih hancur. Tiap hari berantem kami. Nggak dikasih berantem. Aduh, pokoknya itulah. Pokoknya aduh Tuhan. Kenapa macam itu aku nggak ngerti ya. Oke. Dalam masih lahir anakku ini umur 2 bulan, tinggalinnya aku. Balik dia kalau ke orang tuanya. Kan orang Padang anti itu sama orang Batak. Walaupun kami itu disetujui sama orang tuanya karena terpaksa aja. Bukan karena apa gitu, terpaksa aja orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya juga udah bilang, nggak apa-apa lah, udah lahiran nanti anakmu tinggalin. Katanya gitu mungkin ya. Memang bener, umur 2 bulan anakku lahir, ditinggalin aku sama suamiku ini. Marga Padang ini, marga Caniago tuh, orang Padang, orang Minang. Tinggalin, dia pergi ke Singapura kerja. Aku cari mana-mana, tanya pemilik, nggak mau tahu. Padahal anakku masih kecil, nggak ada yang tanggung jawab sama aku. Waduh Tuhan, pokoknya tersiksa banget hidup aku gitu. Entah kemana aku jadinya. Sengsara kali aku. Keluarganya tidak mau tahu. Dulu waktu kawin keluarganya ada. Setelah lepas nggak ada satu ekor pun nggak ada. Udah anak umur 2 bulan, kecil-kecil, sakit lagi. Aduh, aku udah mati kapal. Udah kehilangan kapal. Udah nggak tahu kemana-mana lagi. Oke. Tetap sembayang aja terus aku nih. Taat kali sembayang. Makin sembayang aku. Ya Allah, berikan aku jalan petunjuk. Ya Allah, berikan jalan petunjuk. Itu aja hari-hari. Jalan petunjuk. Tapi nggak pernah ditunjukin. Ditunjukin Allah itu yang jalan yang sesat sama aku semua. Yang susah semua. Yang menghancurkan hidupku semua. Semakin aku minta, semakin aku disesatkan. Oke. Kehidupan sudah susah. Uang nggak ada. Namanya anak-anak. Masih umur 19 tahun udah punya anak aku. Ya. Orang dulunya juga nggak pernah bergaul kemana-mana ya, nggak punya ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, ditinggalin pula sama suami. Nggak akan aku mengadu sama keluarga ya, udah bawa anak, nggak ada, aku orangnya nggak bangsa pengadu. Mau susah sendiri, mau makan sendiri macam itu aja. Aku nggak pernah mengadu-ngadu apapun. Itu aku tanggung sendiri, nggak pernah aku bergantung dengan orang lain, mau susah apapun itu. Selepas ditinggalin aku. Hidupku semakin melarat, anak makin sakit lagi. Kata orang Padang itu bilang, anakku itu sakit palasik. Karena ada sakit palasik ya. Badannya kurus sekali. Makan aja banyak kuat, tapi badannya kurus kayak tengkorak, nangis yang malam gak pernah diam. Itulah yang dialami anakku yang paling besar. Itulah yang kualami sekarang. Waktu itu. Lepas, udah kurus dia, sakit parah, duit nggak ada, rumah nyewa pula itu. Aduh, makin menderita hidupku, makin menderita. Mama udah pulang itu dari Malaysia, udah dekat dengan aku, tapi mama itu udah kehabisan uang gitu. Namanya juga di Malaysia juga dulu dia gaji pun sedikit aja, 250 ringgit aja sebulan. Pulang ya ada sisanya dia belikan tanah kan gitu. Jadi uang cash itu langsung nggak ada. Udah habis dibeliin pulang-pulang dari sana. Selepas adalah modal sedikit jual-jualan lah kami di rumah. Buka usaha sedikit-sedikit goreng-goreng pisang apa-apa. Tapi nggak jalan. Yang datang malahan laki-laki semua. Namanya aku janda muda ya. Janda muda, anak 1. Cantik lagi dibilang, padahal enggak sih cantik. Kata orang saya sudah cantik di situ. Jadi berebut orang datang. Jadi kayak macam mau gaduh orang, macam mau gimana gitu. Ayo. Jadi masalah lah jadi. Enggak jualan, enggak ada uang. Gitu ya. Jadi stres. Makin stres juga. Tiba-tiba lah datang Marga Simbolon.
Sudah 6 bulan ini, 8 bulan ini pergi ini. Suamiku ini nggak ngasih uang, nggak ngasih kabar, nggak ada apa-apa gitu ya. Datanglah tiba-tiba Simbolon ini datang ke kedaiku, menawarkan dengan bagus ya. Awal-awalnya datang baik-baik macam itulah. Ditengoknya anakku udah sakit, aku hidupnya sengsara gitu ya. Tak tahu kenapa, karena kegalauan hatiku itu ya, dia suka sama aku iyakan. Tapi aku bilang, oke, kalau kau mau kawin sama aku, boleh. Kan waktu itu kan udah 8 bulan tuh lakiku apa. Kalau di hukum Islam kan, kalau udah 3 bulan aja nggak dinafkahi lahir batin, sudah talak. Istri boleh berhak buat talak kan gitu. Nah, apalagi ini sudah 8 bulan, langsung apapun nggak ada. Tanyain keluarganya nggak mau tahu. Orang memang sengaja keluarganya membuang aku gitu, karena aku kan anak orang susah, mereka itu kan orang kaya. Nah, gitu. Apa mertua aku dulu haji lah, orang tahun-tahun 2000-an haji udah 3-4 kali ke Mekah, kan orang kaya itu. Zaman sekarang orang biasa pun bisa ke Mekah ya, zaman dulu kan enggak. Memang orang kaya dulu mertuaku. Haji dia, tapi sangat benci sama orang miskin. Gitu. Enggak mau mertuaku mengakui aku karena aku anak pembantu. Enggak mau dia, anak orang miskin. Makanya begitu aku melahirkan, disuruh pisah sama anaknya. Anaknya ngikut aja. Oke. Udah singkat ceritanya ya, maulah Simbolon ini sama aku, tapi aku iyain. Karena keadaanku udah kritis. Anak udah sakit-sakit terus, nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada uang kan gitu. Buka usaha pun nggak guna. Bukannya ada untung, malah digangguin orang aku jadinya. Merebut orang sama aku. Nggak dilayani, ngomong salah, dilayani salah kan gitu. Jadi serba salah. Jadi aku bilang sama, ada pula orang anak lajang juga suka sama aku, sangat suka waktu itu, orang Jawa. Aku udah trauma dengan orang Jawa ya, benci ya. Sekarang sudah mengampuni. Nggak ada, orang apapun itu nggak ada, aku benci lagi. Dulu benci juga aku. Udah yang menyakiti aku orang Jawa ya. Nah, lepas nggak mau lah aku sama orang Jawa ini. Ya, orang Batak inilah ku iyain. Tapi orang Batak ini ku iyain, orang marga Simbolon ini, karena ada dalam niat hatiku itu mau memuslimkan dia. Karena kan aku banyak belajar muslim. Kalau kita mau mualafkan orang, pahalanya segini kan gitu. Jadi aku ingat dulu memuslimkan dia juga pahala gitu ya. Oke, ya cari kesempatan lah aku mengajak dia muslim, karena dia yang suka aku gitu ya. Ya dia mesti suka aku kan, dia udah tua, dia udah duda, dia umur waktu itu 35, 36 macam itulah. 35 mungkin dia umurnya. Aku masih 19 tahun. Ya aku cari kesempatan, aku masih muda, dia mau sama aku. Ya aku kerjain aja sekalian gitu. Gitulah niat hatiku ya. Masukkan muslim kau kan gitu. Oke, kalau kau mau sama aku, kau harus masuk muslim. Aku bilang sama dia. Oke, aku mau. Dia mau, katanya dia mau masuk muslim. Oke. Dia duda memang, dia beranak 5, aku 1. Ya, jadi dia yang berhasil memikat aku lah. Jadilah kami, tapi kami nikah muslim. Dia anak pendeta loh, nggak mungkin. Tapi nikah aja dia mau. Ini suamiku yang marga Simbolon ini anak pendeta Betel. Ya dalam hatiku, yuk kalau aku masukin dia muslim, pahalaku kan banyak gitu. Lagi anak pendeta aku tarik kan gitu kan. Niat hatiku lah. Dan kami nikah muslim. Di kampung itu aja. Gitu ya. Tanpa cerai ini dari suami. Karena kan memang ditinggalin, gak ada kabar, gak ada apa-apa ya. Surat kawin kami aja gak dikasih. Gak tahu di mana simpan mertuaku. Gak dikasih rupanya. Begitu kita menikah di kantor KUA, satu-satu suami istri dikasih surat kawinnya. Kalau aku enggak, kami sah di kantor nih. Kalau KUA kawin tapi enggak dikasih surat kawinnya. Jadi aku kawin dengan Simbolon pun enggak ribet karena surat kawinku enggak ada. Gitu. Enggak dikasih mertuaku dulu yang haji itu. Memang itulah niat mereka ya, bukan untuk niat baik. Dan nikahlah aku di kampung itu dengan siri.
Muslim kan cincai. Apalagi lakiku mau juga masuk Muslim gitu ya. Muslim yang di sekitar kami itu semangat juga. Oh masuk Muslim dia dari anak pendeta gitu ya. Mau aja, semangat orang itu. Gak sah pun di kantor KUA aku gak apa-apa. Nah, oke. Dan kawinlah kami. Tapi gak ada surat macam dulu yang merah sama hijau itu gak ada. Surat biasa aja. Orang siri kan. Kampung-kampung aja gitu. Nantilah nanti buat lagi gitu ceritanya. Oke. Nikahlah kami. Baru berapa hari kawin, katanya Muslim. Tapi kenapa pergi ke kedai tuak ini orang? Tengok dia. Kenapa kau ke kedai? Bilang, udahlah bikinlah agamamu, agamaku katanya. Aduh, mulai stres aku kan. Oke, berjalannya waktu. Ambil anak pertama lah aku dari Simbolon. Oke, ambil anak pertama dari Simbolon. Dia udah pergi ke gereja ini. Dalam hatiku ya udahlah, namanya juga aku kawin untuk gimana ya, aku kawin sama dia kan untuk menyelamatkan diriku juga gitu, bukan karena cinta. Terang-terangan aku bilang sama dia, aku kawin samamu karena kau mau masuk Muslim dan kau mau menolong aku, bukan karena cinta ya. Baik-baik sama aku bilang sama ya, aku bilang, iya nggak apa-apa, cinta itu bisa tumbuh di belakangan hari katanya. Bilangnya gitu loh, udah nggak apa-apa. Kau boleh miliki aku tapi tidak memiliki cintaku ya. Terus bilang sama Simbolon, oke, berjalannya waktu bolehlah itu katanya. Berjalannya waktu juga dia pergi ke gereja, saya enggak. Saya sembahyang di rumah. Jadi di rumah kami itu satu Al-Quran, satu Alkitab. Dia kan anak pendeta, mesti dia buat Alkitab di rumah ya. Dan seperti biasa dia minum juga, menjudi juga, tapi ke gereja juga, gitu. Itulah. Jadi enggak patokan juga dia, walaupun dia anak pendeta, anaknya juga ikut pendeta, enggak ya. Anaknya bejat juga. Ya itu yang macam bilang tadi, namanya orang Batak ya, minumnya kuat. Minum, mabuk hari-hari, pukul 3 tiap hari pulang. Minum hari-hari itu, menjudi. Enggak mengurangi belanja di rumah sih. Susah memang. Sampai dia tuh, suamiku ini kerja enggak pernah jadi kuli orang. Dia menjudi di luar supaya bawa uang ke rumah. Gitu aja. Tapi enggak masalah bagiku. Karena uang itu bukan hal bagiku itu. Karena apa? Waktu suamiku pertama dulu, semuanya ada juga, dia menghina aku terus, gaduh terus, apa-apa gitu. Enggak pernah menghargai aku. Enggak pernah menghargai orang tuaku gitu ya. Tapi Simbolon ini walaupun kayak gitu, dia hormat dengan mama, bertanggung jawab di rumah. Tapi memang sifat dia memang macam itu. Dia nggak boleh jadi kuli orang. Jadi dia macam mana menjudi, pandainya dia, aku nggak tahu, bisa menghasilkan uang. Itulah dia. Bijak lah. Tapi ya seadanya lah, namanya uang judi dibawa ke rumah ya. Tapi aku bahagia gitu. Karena apa? Karena aku jadi sama dia, udah bertanggung jawab dengan anakku. Dia besar sampai sehat sampai saat ini. Dari umur 8 bulan sampai sekarang umur anakku tahun ini sudah 20 tahun. Besar di tangannya. Dan akan sukses itu, aku percayakan Tuhan akan buat itu sama anakku. Karena dialah. Oke, berjalannya waktu tuh aku nggak ngerti bahwa dia memang dia sangat cinta sama aku, sangat sayang sama aku. Tapi aku dalam cintanya itu, aku memanfaatkan dia. Belum ada niat aku untuk suka gitu. Enggak. Hanya memanfaatkan dia aja dalam hatiku. Kapan kau nggak bisa masuk Muslim? Gitu ya. Terus kuniatkan dia masuk Muslim terus. Berdoa. Udahlah. Ngapain kau sembahyang terus? Ke gereja Mahita. Ke gereja lah kita katanya. Nggak ada gunanya kau sembahyang. Bilang, diam kau. Bilang, bikin agamaku. Suatu saat Allah akan membuka hatimu. Bilang gitu. Oke. Mungkin walaupun dia penjudi, pemabuk, tapi masanya hari Minggu dia ke gereja, mungkin didoakannya aku di sana. Didoakannya. Pergilah ke gereja. Asal pergi dia ke gereja, mesti panggil aku ke gereja. Aku nggak mau. Aku tetap dengan pendirianku. Walaupun anak sudah 3 dari dia. 3 dari dia, 1 dari yang pertama jadi 4. Ya, 4 semua anak laki-lakiku semua. Sampai sekarang udah besar, udah lajang-lajang. Dia yang membesarkan. Dan suatu saat bilang,
apa sih yang kau apakan dari Kristen itu? Aku bilang. Apa hikmahnya? Selalu kukotbahin dia dikotbahin aku balik. Gitu. Jadi nggak membal, ya udah diam-diam aja terus. Degil kali, benci kali. Aku benci pun nggak guna, anak sudah banyak. Ya, pernah aku tinggalin juga dia waktu anak pertama udah lahir, aku tinggalin dia karena pasal agama aja gitu. Balik lagi karena anak, ya gitu ya. Aku ingat lagi karena anakku yang pertama nggak mau ninggalin dia. Ya aku terpaksa balik loh sama dia. Pernah aku tinggalin juga dia. Tapi anakku yang pertama, saking sayangnya dia sama bapaknya, dia nggak ngerti itu nggak bapaknya kan. Karena dia dari kecil juga dibesarin sampai besar, sayangnya bukan main dia. Jadi itulah keadilan Tuhan bagiku. Bapak tiri yang menghancurkan aku, tapi bapak tiri juga lah yang menghidupi anakku. Sampai sekarang ini. Jadi Tuhan itu adil. Walaupun masa itu aku menderita, tapi ada rencana Tuhan yang indah bagiku. Buktinya bapak tiri yang menghancurkan aku sampai seumur hidupku, aku sampai mendendam dengan orang, mendendam dengan mamaku sendiri. Tapi Tuhan kasih jalan yang indah bagiku, yaitu menunjukkan bapak tiri juga macam Simboloni ini menghidupi anakku sampai sekarang. Sekolah tinggi sekarang dibikin Simbolon, sekolah kapal, perkapalan laut. Itulah saking hebatnya dia. Tapi sampai di situ pun pengorbanannya bagiku, aku belum mengerti yang namanya itu. Aku masih egois gitu, masih egois. Karena dalam niat hatiku itu untuk balas dendam sebagian. Karena lelaki sudah menghancurkan saya akan menghancurkan lelaki juga. Gitu. Gitu dalam pikiranku terkadang lah. Dan tiba waktunya sering kami berdebat tentang agama. Dia menang, aku pun tak menang, sama-sama. Ya udah diam. Suatu masa aku hidup ke TV di rumah dulu tahun 96 ya. Nah, tahun 2006 ya. 2006. Ada TV di Indonesia itu di Medan, Daily TV. Kan sering itu film kartun-kartun. Jadi anak-anakku kan sering tengok kartun itu Daily TV ya. Dan masa itu habis pulang gereja jam 5, ternyata jam 5 sore itu ada ibadah di acara TV itu gitu. Tiba-tiba terhidupkan aku itu TV. Tiba-tiba terhidupkan aku itu TV itu, televisi itu. Ku tengok sana pendeta Philip Mentopa. Lagi kebaktian. Aku kan benci itu sama orang Kristen yang mau ku pindahin. Mau ku matiin. Langsung tiba-tiba dibilangnya gini, dari layar televisi. Jika Anda ingin merasakan kehadiran Tuhan, agar Tuhan melawat hidup Anda dan mengubah hidup Anda. Dibilangnya kayak gitu. Dalam TV itu ya. Ikuti doa saya. Katanya. Aku bilang, hei. Benar ya. Tuhanmu boleh menghidup orang. Boleh mengubah hidup orang. Aku bilang gitu. Karena dalam hatiku. Yang paling susah itu. Yang paling menderita itu aku aja. Gitu. Mana boleh dia mengubah aku. Aku aja tiap hari sembahyang, minta sama Allah. Gak ada ubah tuh hidup aku, lagi sengsara aja terus. Gitu. Gitulah. Bilang gitu ceritaku di cerita TV. Jika Anda percaya, tadahkan tangan Anda, ikuti kata-kata saya. Katanya. Ikuti kayak gini. Ikuti kata-katanya. Anda akan merasakan Roh Kudus yang berkuasa di atas Anda. Atas kamu, katanya gitu. Aku bikin sekali, gak ada apa-apa. Alah, banyak kali bohong kau. Kau bilang tadi bisa mengubah, bisa datang Roh Kudus lah, apalah. Banyak kali bohongmu kau. Pendeta kafir kau. Aku bilang gitu. Udah mau ku gini kan lagi. Kunyit kan TV-nya mau ku tutup. Saya tahu Anda belum percaya dengan kuasa Roh Kudus. Katanya gitu. Kayak tahu dia. Mungkin Tuhan kasih tahu itu pendeta. Bahwa saya sangat membenci Yesus. Supaya dinyatakan kepada saya gitu. Bilang, oke ya, aku akan terai kau satu kali lagi ya. Kalau kau benar-benar Tuhan Yesusmu itu nyata, akan datang kepada aku, kau bilang itu, oke, aku percaya. Ikuti perkataan saya,
lapangkan hati Anda. Jika Anda memiliki apapun yang ada dalam beban hati, lepaskan. Katanya gitu. Oke. Dalam kali itu, enggak gini lagi gue minta ini, kayak gini. Aku ikuti kata-katanya tuh. Belum sampai dia ngomong, langsung pos. Macam mataku tutup, tapi ada cahaya terang, peng. Masuk ke tanganku ini kayaknya sampai ke kepalaku. Push sampai ke badan. Gitu. Langsung dingin, macam dingin badanku. Aduh, apa yang terjadi? Aduh, sorry pendeta. Rupanya ngomong bener gitu. Bilang gitu. Aku bilang kayak gitu ke TV itu. Padahal TV aja. Karena aku rasakan apa yang dibilangnya itu masuk melalui tanganku. Push masuk ke badanku gitu. Panas, hangat gitu. Tapi macam keluar cahaya gitu dari TV. Padahal tutup mata saya. Tutup mata. Mulai aku ketakutan. Waduh, benar ya. Tuhan Yesusmu dahsyat ya. Bilang. Oke, saya masih berkeras hati. 1 minggu full, dari situ mulai dari aku tengok TV itu, 1 minggu full aku mimpi yang tidak baik selalu. Aku mimpi itu selalu berjalan di suatu gunung, panas sekali di bawah, api menyala-nyala kayak gini. Menyala-nyala mau menyambar aku aja terus. Padahal aku sembayang loh, tiap hari sembayang. Subuh aku gak pernah tinggal itu. Tapi dalam 1 minggu itu, mimpi ini selalu dengan mimpi yang sama. Datang, itu aja. Dan terakhir kalinya, aku udah ketakutan ini. Udah tiap hari ini datang ya, ada apa ini? Jalan aku satu bukit ini, gunung ini gak habis-habis gitu. Tapi api di bawah itu menyala-nyala. Masa bukit ada api? Gunung kok ada api gitu. Kan seharusnya kalau gunung itu kan pepohonan ya. Ini nggak api gitu. Api nyala. 1 minggu full. Oke. Lepas itu ke 1 minggunya pas. Ketakutan aku. Terakhirnya tuh aku banyak kali takut kali udah sampai gini-gini. Satu tangan tiba-tiba gini. Nadakan tangannya. Dua tangannya. Kenapa engkau takut? Pegang tanganku. Kau pasti boleh naik ke atas. Saking takutnya aku tengok bersinar kali. Dia memang nggak nampak mukanya aku. Gini aja tangannya menarahkan, diluruskannya karena aku mempraktekkan kan tanganku nggak boleh lepaskan kalau dia nggak tangannya lurus gitu. Putih terang kali. Hanya tangannya nila nampak aku. Telapaknya nih. Pegang tanganku. Kau tidak akan terjatuh. Kau akan boleh naik ke atas katanya gitu. Kenapa engkau takut katanya. Aku pegang, push, hilang. Langsung aku boleh naik ke atas secepat mungkin. Dan, aku terbangun. Dari TV itu Tuhan sudah tegur aku, udah tunjukkan. Ini yang kedua. Aku siapa itu ya? Masih degil aku ya. Jadi waktu itu aku menguji Tuhan. Jangan. Jika ingin benar-benar bertemu dengan Tuhan, ingin Tuhan menyatakan dirinya, minta aja gitu. Dulu itu aku minta. Aku uji dia. Aku macam mau perang sama Tuhan Yesus. Kalau kau benar ada, benar tunjukkan. Bilang gitu. Kapir aja kok, aku bilang gitu. Tantang dia. Dulu aku minta, dulu aku yang uji Tuhan. Sekarang aku minta diuji sama Tuhan. Karena kalau Tuhan uji aku, sekarang aku semakin bertobat. Semakin dekat dengan Tuhan. Jangan takut diuji oleh Tuhan. Jangan takut. Itu aja pesan saya. Karena saya dulu menguji Tuhan. Menantang Tuhan. Saya dulu menantang Tuhan. Menantang Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang kau benar-benar ada, tunjukkan sama saya. Apa? Saya bilang. Macam mana saya cerita dengan orang biasa kayak gitu saya ngomong sama Tuhan. Betul. Karena aku ingat Allah dan Muhammad itu paling sempurna. Karena kan dibilang di Al-Quran, agama yang diridhoi Tuhan itu katanya Al-Quran aja, Islam aja, lain nggak ada. Katanya masuk neraka semua. Walaupun diajarkan di dalam, sebaik apapun kamu, kamu akan masuk neraka dulu baru ke surga. Ya, dulu, iya ya. Berapa hari aja di neraka nggak apa-apa gitu. Jadi kita merasa nggak apa-apa. Walaupun kita letih dibuat dengan otoriter,
rutinitas yang harus 1 hari itu, 5 waktu itu, kan paksa itu ya, paksa. Katanya kalau 1 hari aja, 1 kali aja nggak sembayang, berapa tahun kamu akan disiksa. Bayangkan aja kalau 5 kali sehari itu nggak buat, berapa banyak dosa yang akan kamu tanggung di sana gitu. Apa dalam hidup semua kiai-kiai itu nggak ada yang tinggal sholatnya. Jadi aku dulu ya berpedoman ke situ. Oh iya ya. Jadi agama yang lain itu nggak ada akan diridhoi. Pada rupanya dalam Kristen, kalau kita memang benar-benar mengikut Yesus, secuil neraka pun tidak akan disentuh, langsung ke surga. Bukan kayak negeri orang itu. Sebaik apapun dia, masuk neraka dulu, baru masuk surga. Emangnya, kalau aku paham sekarang, ada yang bilang emangnya teh celup diangkat naik turun gitu ya. Sekarang aku baru paham, kalau dulu enggak. Udah bodoh, dablek, semua sudah campur gitu. Di dokterin yang tidak baik, ya namanya dari kecil juga diajarin dengan itu, ya apa yang diajarin ya itulah diingat terus. Takut masuk neraka gitu. Nah, yang nggak jelas pun ditakuti, yang nggak ngerti pun ditakuti. Peraturan banyak tapi nggak terjalani semua, ya kan gitu ya kan. Dari hal-hal benda apapun neraka semua. Di dalam Al-Quran itu semua neraka aja yang diceritain, nggak ada yang surganya itu sedikit aja. Dan udah 2 kali Tuhan uji aku, nggak juga. Saya masih degil, masih mau sembahyang. Ketiga kalinya kayaknya terapa juga. Tuhan bilang, Tuhan Yesus, kayaknya kau uji aku banyak kali ya. Cerita aku kayak gitu. Jadi aku ambil Alkitabnya suamiku, aku bikin sini, Al-Quran sini. Hei Tuhan Yesus, kalau kau memang benar-benar ada, tunjukkan satu ayat yang bagus untuk aku. Aku bilang, betul ya, kalau betul-betul kau ada ya. Aku bilang, kali ini kalau memang benar, aku akan ikut kau. Tapi tengoklah macam mana. Aku bilang kayak gitu loh. Nggak janji, nggak apa. Aku bukalah Alkitabnya. Cincai. Cincai kayak mana ya? Simple aja aku buka. Kalau orang Malaysia karena bilang cincai itu simple. Simple ya. Aku buka kayak gini. Pak, 1 kali aja. Langsung itu sekarang aku baru tahu karena aku banyak tanya kawan-kawan lah. Dia makanya nggak bisa lupa aku ingatan itu yang difirmankan Tuhan itu sama aku. Ya, baru dibilang kayak gini di Yesaya 54 ayat 7. Yang dibilang hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Wah, ini benar yang dibilang. Karena apa ya? Sebentar aja sih saya sudah berpaling dari itu. Kan saya dari Kristen tuh ya. Lepas saya sudah berpaling. Tapi karena Tuhan menyayangi saya, memilih saya, Dia angkat saya kembali. Benar-benar Tuhan angkat saya kembali. Mulai dari situ saya mau bergereja ke depannya. Minggu depannya saya mau bergereja. Tapi ke gereja saya minggu depannya sudah dekat Natal tuh. Sudah dekat Natal. Langsung pendeta itu, aku nggak ada cerita, nggak ada apa-apa gitu ya. Pertama kali pas saya masuk gereja itu. Besoknya hari Minggunya itu dikasih aku liturgi untuk Natal 25 Desember kemudian. Tanpa aku sadari, dia kembali memberi ayat itu kepada saya. Waduh, kan harus dihafal ya. Kita harus liturgi ke depan itu nanti ya. Lagi aku tengok, kenapa ini yang pernah aku baca di Alkitab kok datang lagi nih? Dan aku nggak cerita loh sama suamiku, nggak cerita. Langsung itu lagi aku baca, itu lagi. Berarti memang benar. Yesus itu memilih, gimana ya? Kalau kita menantang dia gitu, dia akan tunjukkan dirinya kepada kita supaya kita percaya kepada dia. Dan nyata dalam hidup saya. 4 kali dibikinnya, kayak gitu, baru saya percaya pada Yesus. Lepas saya mulai bergereja, sudah mulai 1 bulan saya bergereja, cakap Tuhan, karena waktu itu bisnis suami saya itu nggak ada ya. Pencarian suami saya itu Simbolon itu nggak ada. Tapi anak sudah banyak ya, sampai
apa nggak ada di rumah, beras nggak ada, apa nggak ada, lakiku nggak mau kerja, bukan nggak mau kerja, dia gengsi gitu ya. Jadi tapi aku nggak pernah ribut, nggak pernah bising gitu, ya apa adanya, aku udah terima karena aku kawin juga sama dia sudah karena hasil balas budi gitu, karena dia udah beri kehidupan sama anakku yang pertama kan gitu kan, jadi aku nggak menuntut banyak, jadi aku nggak pernah bising banyak gitu ya. Oke. Mulai saya ikut Tuhan, saya mulai belajar ke gereja, walaupun belajar gitu-gitu aja, saya nggak mendalami sekali lah. Saya belum dibaptis juga, karena waktu itu katanya harus setia, katanya 5 tahun, 3 tahun katanya ke gereja baru boleh dibaptis, kan gitu. Namanya lagi kami orang Batak ya, ada syarat-syaratnya katanya. Jadi aku yang ikut aja karena aku juga belum dewasa, masih anak-anak, belum ngerti. Oke. Kami hidup gitu-gitu aja. Saya nggak tahan juga sih nengok lakiku nggak kerja, hari-hari pergi kedai. Bawa beras pun kadang enggak, bawa duit pun enggak. Jadi kadang-kadang lapar anak-anak di rumah kan gitu ya. Tapi saya sabar aja. Saya berdoa aja sama Tuhan. Berdoa aja, Tuhan Yesus. Saya sudah mulai belajar mengucap Yesus dulu, Allah. Tapi begitu mengenal Tuhan Yesus 4 kali menunjukkan hadiratnya sama saya, firman-Nya, baru saya percaya Yesus, saya baru berdoa tiap malam selama 2 minggu. Tuhan Yesus tolong kasih malaikat penolong untuk suamiku supaya dia dapat kerja Tuhan. Tuhan itu aja nggak berubah. Permintaanku itu setiap minggu, setiap hari. Setiap pukul 2 malam. Setiap Tuhan Yesus tolong suamiku. Kirim dia malaikat yang akan menolong dia. Itu aja. Itu aja yang aku minta sama Tuhan. Ternyata Tuhan dengarkan doa saya. Kedua minggunya pagi-pagi pukul 7 orang ketuk pintu kami pagi-pagi. Halo Pak Simbolon, ayo kita berbisnis. Dia bilang gitu. Berbisnis lah. Start dia mulai bisnis, mulai semua ada. Tapi itulah ya, semakin kita dekat kepada Tuhan, saya pikul salib saya bukan seperti orang lain. Dibully keluarga, dibully tetangga, enggak. Saya sendiri, sebab saya tidak pernah bergabung dengan orang lain. Saya dulu sendiri-sendiri aja. Walaupun keluarga suami saya yang sekarang itu keluarga pendeta, tapi mereka itu tak begitu dekat dengan aku lah, karena kan aku masih anak-anak ya. Sepatutnya mereka itu memang membimbing aku sih, karena aku dari Kristen, dari Muslim kan, tapi mereka juga ya seperti biasa lah gitu, macam Kristen lah gitu. Tapi aku ya belajar sendiri. Dulu pun aku Muslim ya belajar sendiri, ya fanatik sendiri gitu. Jadi waktu sudah jadi mengenal Yesus pun ya sendiri aja gitu. Jadi nggak pernah ada pelajaran dari orang lain, aku nggak ada. Dan singkatnya waktu mulailah pikul salib saya di situ. Suamiku udah mulai ada bisnis. Dulu dia waktu susah, dia sangat perhatian denganku, dengan anak-anak, apa adanya di rumah, oke dia makan, apa yang ada, oke dimakan. Selepas ini bisnis sudah ada, malah aku yang rajin ke gereja, dia tak ke gereja. Nah, jadi pusing kan? Ya namanya suatu pohon yang tidak disiram dengan air kan mati. Bantep, ya nggak naik, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa-apa. Mau sesubur apapun tanahnya itu kalau nggak diurus kan banyak rumput kan. Nah, gitulah istilahnya. Dan saya yang rajin ke gereja, dia enggak gitu, malas. Dan dia berubah. Semua bisnis sudah ada, semakin naik. Tapi dia sudah lupa kacang dengan kulit. Gitulah pemikiranku ya. Jadi aku lagi putus asa. Itulah itu mengakibatkan aku meninggalkan dia lagi dari 2011 sampai sekarang. Tapi aku meninggalkan dia pun bukan karena apa gitu ya, gimana ya. Banyak kali aku tinggalin dia pasal agama aja. Sesudah aku udah masuk Kristen, dia pun lagi macam itu, oleng. Saya pun sudah pusing lagi.
pikul salibnya semakin kuat saya. Ubah. Tuhan yang uji saya kah? Setan yang uji saya nggak tahu ya. Mungkin setan yang Yang bodohnya saya sudah mengenal Yesus, sudah mendapatkan berkat Yesus, suamiku sudah naik, tapi karena dia sudah ubah, saya pun jadi ubah jadinya. Karena menurutku dia kan kepala keluarga ya, dia yang mengajak saya jadi Kristen, yang membawa saya jadi Kristen, dia yang jadi ubah, kan jadi saya pusing. Lagi latar belakang saya dari kecil pun kan karena sakit hati kan gitu. Jadi kalau dia sudah pusing, saya punya hati pun pusing juga. Saya tinggalkan dia tahun 2010, saya pergi ke negeri orang lagi gitu. Gak ke negeri, bukan Malaysia, sama Indonesia juga. Saya pergi ke Sibolga, yang bodohnya, saya masuk Muslim lagi dalam berapa bulan itu. Aduh, saya mengucap lagi 2 kalimat syahadah. Waktu kecil saya dulu sudah mengucap itu, lagi saya mengucap. Kan bodoh kan? Saya entah setan apa yang merasuki saya waktu itu. Kan? Memang kalau jika kita sekali mengucap itu 2 kalimat syahadah itu ya, itu benar-benar itu macam suatu mantra itu. Aku sudah memahami itu, mantra. Kalau kamu ucap itu, kamu akan susah untuk keluar ke situ. Gitu. Benar itu saya sudah rasain. Saya ucap lagi itu, saya Muslim lagi, saya berkerudung lagi. Tapi masih berapa bulan saya jadi Muslim lagi itu. Anak-anakku tinggal ini semua di Medan dengan dia. Itu anakku yang paling besar nggak mau ikut sama aku karena bapak dia banyak sayang sama dia, Simbolon banyak sayang sama dia gitu. Jadi aku tinggalin Simbolon itu nggak bawa anak, apapun nggak ada gitu. Jadi karena dalam hatiku dari kecil juga saya susah, nggak ada siapa-siapa, hidup saya sengsara. Lagi saya sudah kawin sampai 2 kali macam ini pun tetap juga kayak gini. Jadi pengaduan hidup saya itu nggak ada gitu. Jadi kosong saya. Nah, jadi jalan sendiri, hidup sendiri, makan sendiri gitu. Ya namanya dirasuki setan gitu ya. Ya kalau kita mengeluh sedikit pun, dalam Tuhan ini satu hidup harus bersyukur aja. Kalau tidak tahu bersyukur, ingat mengeluh sedikit aja akan dijerumuskan semakin dalam. Itulah saya. Masa saya ikut Yesus, berkat itu mengalir untuk saya. Tapi sedikit mengeluh saya, langsung piang. Semua hilang, semua lupa. Gitu. Lucu kan? Lagi 2010 lagi saya sembahyang lagi balik. Anak saya tinggal di Medan, saya hidup sendiri di Medan sana di negeri orang. Saya ingat, ada uang susah, tak ada uang susah, ada uang saya tidak dihargain, tak ada uang pun tidak dihargain. Jadi nggak ada pengaduan hidupku gitu, apa artinya nih semua? Ya udah saya sendiri aja. Saya pergi ke Sibolga, saya sendiri sana jual sayur saya. Enggak serupa biasa. Yang pernah Tuhan datang sama saya pun, Tuhan Yesus kau tipu lah. Udah bilang gitu. Rupanya di sana Tuhan tegur lagi gitu. Jangan lagi, kenapa engkau berpaling dariku? Mimpi aku, kenapa engkau berpaling dariku? Berapa kali? 3 hari berturut-turut. 3 hari. Aduh Tuhan Yesus, saya sudah lagi macam sadar. Jadi kemana tujuanku Tuhan? Tolong tunjukkan aku. Aku berdoa tuh saat itu juga. Karena Tuhan sudah tegur saya 3 hari itu berturut-turut. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kau meninggalkan jalan yang terang itu? Itu langsung ngomong gitu. Tapi suara dalam mimpiku itu. Dan, aku sudah ketakutan. Sebenarnya sih kurang apa sih hidupku? Itulah satu kalau tidak tahu bersyukur Tuhan. Iblis akan menjerumuskan kau semakin dalam. Itulah saya tidak tahu bersyukur. Sudah dapat suami yang bertanggung jawab untuk anak, tapi karena kekurangan sedikit, langsung ditinggalin. Nah, itulah saya. Dan saya sudah bingung. Oke, saya telepon laki saya mau balik. Apalah saya mau balik. Saya sudah 1 tahun yang tinggalin dia. Oke, kau boleh balik. Kau tinggal di rumah keluarga dulu, nggak boleh masuk langsung ke sini, katanya. Oke, saya ikuti. Saya ikut di tempat keluarga dia. Pas 1 bulan saya dekat keluarga dia cakap, karena kita orang Batak nggak boleh suka-suka pulang kalau udah sempat pergi, katanya gitu ya. Saya ikutin. Lepas saya pergi, balik lagi mau ke Medan, mau baik-baikan keluarga pihak dari saya, marga purba semua sudah panggil. Ini lakiku Simbolon sudah pusing balik. Dia nggak mau datang ke rumah, dia pergi tak tahu kemana. Jadi dia
di telingaku dia bercakap balik, oke, kamu balik, saya terima kamu lagi, tapi sama orang lain dia bercakap lain. Itulah yang bikin saya pusing. So, saya apa mau tujuan? Nggak ada ya. Saya sudah geram, saya jual semua barang semua, apa yang apa barang-barang, saya buat paspor, saya masuk Malaysia sampai sekarang di sini. Gitu. Jadi penderitaan itu bertambah. Sampai di sini saya tidak peduli dengan semuanya. Saya mau mati, mau apa, terserah. Gitu saya. Saya sudah muslim tuh, suami saya nggak tahu tuh, saya muslim lagi. Nggak tahu dia. Dan sampai di Malaysia, kan anak saya tahu kan si Bolon bertanggung jawab dengan anak ya. Saya lepas tangan loh. Saya sudah bilang, aku udah nggak mau tahu apapun. Saya mati kah, hidup kah di sini nggak apa-apa. Nah, saya mulai di sini kerja. Saya kosongan tuh di sini, hanya melancong datang ke sini. Lepas itu saya punya visa tak sambung, kosong. Saya nggak ada permit, nggak ada apa-apa. Tapi saya kerja sama orang gitu. Nggak peduli, ada gaji saya bantu mama saya bantu adik saya. Untuk saya sendiri habis sudah. Sebab bagian aku nggak ngerti lagi aku mau pikir apa, untuk apa uang. Nah, dan lakiku udah punya semua itu waktu itu di kampung. Udah ada mobil dari nol, apapun gak ada. Jadi saya sudah ceritakan sampai makan pun gak ada dia. Tapi setelah Tuhan kasih berkat dia, semua sudah ada. Dia bisnis tanah ya, jual buat tanah kapling. Semua sudah ada, uang udah ada, mobil udah ada, semua sudah ada. Kalau di Medan itu, kalau udah ada mobil 2 di rumah, udah orang kaya kan. Kalau di sini enggak sih. Mau 10 mobil di rumah pun ya orang miskin aja tuh. Kalau di Medan kan enggak, di Indonesia. Udah punya mobil mewah di rumah kan orang kaya kan. Lakiku udah ngerasain itu. Tapi dia sudah ubah, saya sudah tinggal dia. Waktu miskin gak ada uang, saya nggak tinggal dia. Sesudah ada, saya tinggal dia. Karena apa? Menurutku tuh harta dan uang itu kalau tidak mencukupi hati saya yang kehilangan ini, saya rindu gitu. Rindu disayangi. Karena saya dari kecil udah kurang kasih sayang gitu. Jadi saya ingin orang itu yang menyayangi saya gitu. Tidak dengan materi, tidak dengan uang saja. Saya orangnya ingin diperhatikan aja gitu. Nggak ada uang pun nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang bikin saya di sini nggak berpikir apapun. Mampus pergilah gitu ya. Singkat ceritanya sampai di sini Tuhan lagi tegur saya. Lagi saya menguatkan diri kepada Yesus. Banyak kali Tuhan tegur saya. Banyak kali. Tapi kenapa ya orang yang serup macam aku ini dibilangkan sampah aja nih sama sampah ini di neraka. Kalau Al-Quran bilang aku ini kayu bakarnya neraka ini. Karena aku banyak dosa. Banyak melupakan Tuhan. Banyak menantang Tuhan. Tapi kenapa Tuhan angkat aku balik gitu. Jadi setiap manusia itu, aku baru menyadari, manusia itu sangat, sekecil apapun itu sangat berharga sama Tuhan. Karena apa? Jiwa kita ini sangat berharga sama Tuhan. Dan jiwa kita ini sangat berharga untuk iblis. Itu sekarang saya sudah paham itu. Dulu enggak, saya enggak ngerti. Di dalam agama saya dulu itu jiwa saya itu apa gitu, enggak ngerti. Saya enggak memahami itu, tapi sebenarnya jiwa kita ini sangat berarti sama Tuhan. Dan jiwa kita ini juga sangat berarti untuk iblis. Buktinya, hidup saya tak tarik ulur. Sebentar Tuhan tarik saya, tapi sebentar saya silap sedikit. Lemah iman saya, iblis langsung cabut saya lagi. Maknanya, jiwa saya ini sangat berarti untuk iblis. Karena apa? Dari bapak saya pun sudah menyembah iblis. Jadi kalau dia sekarang ada di neraka, dia akan membawa keturunannya juga gitu. Saya percaya bapak saya itu karena tidak mengenal Yesus, dia ada di neraka atau di mana saya tak tahu. Sekarang saya sudah menyadari itu. Dulu setiap saya nangis, Bapak aja sekarang. Tapi setelah saya mengenal Yesus, ternyata Bapak saya itu Tuhan Yesus. Dia yang tidak hilang untuk saya selama-lamanya. Dan dia akan menempatkan saya di tempatnya. Mana dia tinggal. Gitu. Dan saya percaya Tuhan pasti sayang kepada saya. Kalau dia tidak sayang kepada saya,
Kalau dia tidak berharga kalau jiwa saya tidak berharga sama dia, kenapa dia banyak sekali mengangkat saya? Padahal saya ini orang apa? Bukan saya keturunan, orang bilang keturunan nabi, bukan keturunan apa. Saya ini keturunan orang yang berdosa aja gitu. Bapakku keturunan orang yang berdosa, opungku pun keturunan yang orang yang berdosa. Sampai ibuku pun sekarang, tak tahu aku gimana mau bilang ya. Jadi intinya kita lebih sering mendengar, saya sekarang iman saya boleh tumbuh dan hidup kepada Yesus itu setelah saya sering mendengar khotbah. Ternyata iman kita boleh bertumbuh dari pendengaran dan penglihatan kita yang baik. Jika kita dibimbing dengan baik, kita pelajari, kita lihat yang baik, kita pun jadi baik. Gitu. Tapi sesekali hati kita itu tidak boleh berpaling dari rasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melenceng sedikit, mengeluh sedikit saja, dia akan tarik kamu ke dalam yang tidak benar. Seperti saya. Itulah saya sampai sekarang pun memang belum dibaptis saya, karena saya memang belum siap juga. Lagi saya karena di perantauan, saya mau pulang pun udah nggak boleh ya, karena keadaan sekarang corona. Itu halah saya nggak boleh balik juga. Dan setiap saya dekat kepada Tuhan, walaupun sekarang saya sudah dekat 10 tahun di Malaysia ini, tapi suami saya bilang dulu, kesombongan adalah awal kehancuran. Karena suami saya itu dulu sombong jadinya, karena dia udah ada uang, sombong dia jadinya. Dan sekarang dia sudah nggak ada lagi. Dia perkataannya memakan dirinya sendiri. Nah, sekarang dia sudah nggak ada apa-apa, tinggal rumah aja. Sekarang yang bertanggung jawab sayalah untuk anak saya yang 4 itu. Sampai saya jadi kerja siang malam, tapi saya dalam 2 tahun ini mungkin selama saya di sini pun saya tetap berdegil hati, tapi Tuhan selalu lawat saya, memang selalu tunjukkan yang terbaik bagi saya. Kuncinya saya tinggal bersyukur saja. Tapi setiap saat ini apapun yang saya cari, sekecil apapun itu, saya tidak akan mengungkit lagi. Saya mengampuni siapapun. Begitu saya mengampuni semuanya, hati saya dingin sedingin-dingin salju. Saya mengampuni mama saya kata mama ampuni saya baru cerita sama dia, mak gini. Baru mama saya menangis, mama saya minta maaf. Ternyata mengampuni itu sangat besar kuasanya. Besar. Saya tak mengingat apapun lagi, bapak saya pun sudah tak pernah datang ke mimpi saya lagi, mau ini macam-macam, enggak ada lagi. Setelah saya dekat dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Itulah dahsyatnya Tuhan Yesus jika kita selalu ingat dan bersyukur kepadanya. Tanpa merasa diri kita itu paling susah gitu. Ingat hati kamu, jiwa kamu, tubuh kamu sekecil apapun besar untuk Tuhan. Jika kamu besarkan itu untuk Tuhan, Tuhan akan terima apapun kamu. Jadi orang yang Tuhan terima orang yang berdosa. Karena saya orang yang berdosa, kenapa Tuhan terima saya dan panggil saya sampai saat ini gitu. Dan saya percaya kuasa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Jadi kalau saya lihat orang berdebat ini, berdebat itu, aduh saya pusing. Itulah saya kadang-kadang berdoa, sekarang banyak berdoa supaya mama saya, ibu saya disentuh oleh Tuhan Yesus lagi, supaya dia kembali kepada Yesus. Karena saya percaya ada di firman-Nya, satu orang diselamatkan, semua akan diselamatkan gitu. Karena adik saya pun masih muslim lagi, yang lelaki, yang perempuan sudah Kristen juga, sekarang di Bengkulu. Saya percaya kami berempat, Tuhan akan lawat, akan kembali kepada Yesus. Supaya kami bisa diselamatkan, itu aja. Sampai di situ aja, itu Leo kesaksian saya, kurang lebihnya itu ajalah. Mohon maaf atas kekurangannya. Itu aja itu.